Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Muhammad Gilang Jasid, nomor BP 2010-833003, Erlangga Dwiki Hermanda, nomor BP 2010-832045, Abdullah Umar Syahid 2010-833001, dan Muhammad Hafiz Henry, nomor BP 2010-833005. Di sini kami akan menjelaskan tentang kasus disintegrasi sosial dan integrasi sosial di Indonesia, konflik dan resolusi kasus Ambon, yaitu 1. Konflik kasus Ambon. Sejak awal 1999, terjadi konflik sosial di Ambon yang kemudian menyebar hampir ke seluruh pelosok Maluku. Konflik ini menempatkan orang Islam yang dalam bahasa setempat disebut Acang (dari kata Hasan) berhadapan dengan orang Kristen yang biasa dipanggil Obed (dari kata Robert). Dalam konflik ini, kelompok Acang menguasai permukiman di daerah pantai dan dataran rendah, sementara kelompok Obed menguasai dataran tinggi dan perbukitan. Rumah, toko, dan segala bangunan milik kelompok Obed yang dikuasai kelompok Acang saat itu, sebagian besar habis dijarah dan dibakar. Demikian pula sebaliknya, bangunan dan harta kekayaan kelompok Acang yang ada di daerah kekuasaan Obed, sebagian besar habis dijarah dan dibakar. Akibatnya, dapat kita saksikan, antara lain ratusan bahkan ribuan rumah penduduk dan toko dibakar. Sarana dan prasarana dasar seperti kantor pemerintahan, sekolah, jaringan telkom, jaringan PAM juga menjadi sasaran. Pendek kata, kota menjadi lumpuh. Tidak ada angka pasti berapa banyak korban jiwa yang jatuh waktu itu. Penyiksaan, pembunuhan, dan aneka macam perilaku tak beradab menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari saat ini. Masing-masing kelompok, Acang dan Obed, mengungsi ke tempat yang dianggap aman. Acang mengungsi ke kawasan yang dikuasai Acang dan Obed menguasai kawasan yang dikuasai Obed. Masyarakat terpecah dan terkotak-kotak berdasar kelompok serta keyakinan. Upaya mengakhiri konflik ini ternyata tidak mudah karena ada beberapa pihak yang diduga diuntungkan dengan adanya konflik. Bantuan dana yang diduga diuntungkan dengan adanya konflik. Bantuan dana dari berbagai pihak terhadap masing-masing kelompok yang berseteru menjadi berkah bagi sebagian orang. Baiklah, saya Abdullah Umar Syahid akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang kedua, resolusi kasus Ambon. Titik terang untuk menyelesaikan konflik di Ambon mulai terlihat dengan kesediaan dua pihak yang terlibat dalam konflik hadir mengikuti pertemuan di Makassar. Rencananya, hasil pertemuan ini akan diteruskan dalam perundingan di Malino, Kabupaten Goa yang dijadwalkan berlangsung 5-7 Februari 2002. Pertemuan tertutup dengan 15 orang perwakilan kelompok Nasrani dilakukan di Tanah Biru dari pukul 16.20 sampai pukul 19.00. Sementara, pertemuan dengan kelompok Muslim dilakukan di Hotel Kenari mulai pukul 19.30. Hadir sebagai fasilitator pertemuan tersebut Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Menko Kesra, Gubernur Maluku, Gubernur Sulawesi Selatan, dan Kepala Badan Intelijen Polri. Dalam pertemuan tersebut sudah terlihat adanya kemajuan jika dibandingkan dengan hasil pertemuan informal sebelumnya yang dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono di Ambon. Selain akan ditindaklanjuti dengan penyiapan agenda terperinci untuk dimajukan dalam perundingan nantinya, dalam pertemuan tersebut juga tertangkap keinginan untuk memperbesar titik temu dengan memperkecil peluang terjadinya konflik. Dalam pertemuan tertutup itu, 4 agenda yang disepakati untuk dibahas meliputi masalah keamanan, sosial politik, dan sosial ekonomi, serta hukum. Penyelesaian konflik di Ambon nantinya juga diharapkan diletakkan dalam kerangka penyelesaian konflik sosial yang mencakup lebih banyak dimensi ketimbang sekedar persoalan agama. Pertikaian horizontal yang terjadi bukan sekedar dilatar belakangi nilai-nilai dan muatan lokal,
namun juga melibatkan muatan vertikal dari tingkat pusat yang mendorong pecahnya konflik. Dalam kondisi tersebut, sentimen agama pun menjadikan persoalan semakin membesar. Kebudayaan lokal jadi faktor utama bagi penyelesaian konflik di Ambon, Maluku pada 1999. Kebudayaan magnet terciptanya perdamaian. Buktinya langkah-langkah untuk perdamaian bukan karena kebijakan-kebijakan pemerintah pusat saja atau tokoh-tokoh pemerintah pusat, tapi tokoh-tokoh masyarakat lokal. Leluhur mereka berpesan agar selalu hidup berdampingan. Ketika agama mulai menyebar, pesan itu pun selalu diucapkan. Mereka sudah dinasihati oleh nenek moyang. Jauh ketika agama Islam dan Kristen belum datang di tanah Maluku, masyarakat sudah diingatkan. Nenek moyang orang Maluku berpesan, kalau datang agama baru, kalian harus hidup berdampingan. Konteks lokal ini mengandung implikasi positif, seperti prinsip hidup berdampingan secara damai. Hal ini yang menjadi resolusi dari konflik yang terjadi di Ambon pada tahun 1959. Kebudayaan yang kuat yang dimiliki oleh masyarakat Maluku menjadi faktor utama berakhirnya konflik antara dua agama, yakni agama Islam dan agama Kristen. Bukan tidak mudah, diperlukan campur tangan dari tokoh-tokoh masyarakat lokal dan pusat untuk menciptakan suasana yang kondusif dan aman, agar terciptanya perdamaian di antara kedua pihak yang berseteru atau konflik. Selanjutnya, tambahan, kerusuhan di Ambon, Maluku tahun 1999 termasuk gesekan yang meletup pada tanggal 11 September 2011. Bukanlah murni konflik agama, masalah itu sebenarnya berakar dari ketidakpuasan sebagian masyarakat atas kondisi sosial politik yang kemudian menyertakan sentimen perbedaan agama. Konflik itu semakin keras karena mengikut sertakan agama. Konflik agama itu bisa berlangsung bertahun-tahun dan sulit dihentikan karena para pemeluknya berseteru atas nama ideologi keagamaan dan keyakinan masuk surga. Yusuf Kala. Baiklah, sekian video materi kasus disintegrasi dan integrasi sosial di Indonesia, konflik dan resolusi kasus Ambon. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.